Nah, sekarang kita tentukan inputnya dulu. Nah, input berarti yang masuk ya. Jadi proses glikolisis, bahan yang dibutuhkan adalah atau yang masuk pertama kali ini adalah glukosa. Ya, ini. Kemudian apalagi? Kita tulis dulu deh. Inputnya yang pertama ada glukosa. Kemudian banyaknya ada 1 mol ya. 1 mol atau molekul glukosa. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan yang masuk adalah tadi energi ya, ATP-nya ini. 1, kemudian 2. Ada lagi enggak? Selain di situ. Tidak ada lagi ya. Jadi ada 2 ATP. Kemudian apalagi? Ada lihat lagi ada NAD+. NAD plusnya ada 1 di sini. Nah, jangan lupa tadi Ibu bilang kalau fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 kan? Ada bagian sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Kalau di sini ada NAD+ yang diubah menjadi NADH, berarti di sini juga ada kan? Makanya yang dimasukkan berarti jumlah NAD plusnya ada 2. NAD+. Gitu. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ada ini. ADP. ADP-nya ada berapa? Ada ini juga ya. ADP-nya berarti ada 4. 4 ADP. Kenapa 4 sama tadi? Karena di sini kan dianggapnya ada nih, ada bagannya. Berarti 1, 2, 3, 4 karena kanan dengan kiri sama saja. Berarti ada 4 ADP. Itu adalah inputnya atau bahan yang diperlukan. Sekarang kita bahas outputnya atau yang keluar, yang dihasilkannya. Apa aja? Yang pertama adalah ini nih tadi ya, hasil sampingnya. Ibu kotakin deh biar beda. H2O. Ini adalah yang outputnya atau yang dihasilkan. Berapa banyaknya H2O? Ada 2 H2O. Kenapa 2? Sama, karena tadi ada bagan di sebelah kiri. Jadi bukan yang kanan saja yang dihitung, tapi yang kiri juga. Jadi jumlahnya ada 2 H2O. Kemudian ada apa lagi nih hasil akhirnya? Ada asam pirufat. Berarti asam pirufatnya berapa jumlahnya? Sama, 2 juga karena ini hasil dari bagan kanan, nanti bagan kirinya ada lagi. Berarti jumlahnya ada 2 asam pirufat. Kemudian apa lagi? Ada ATP. Ada berapa ATP-nya nih? 1, 2. Ingat, ada 2 bagan, berarti sebelah sini juga ada ya. 3, 4. Berarti ada 4 ATP. Tapi 4 ATP ini sifatnya masih kotor. Kenapa kotor? Karena 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses yang atas ini. Balik lagi. Ya, jadi sisanya sebenarnya ATP-nya hanya 2 ATP bersih. Gitu. Ya, ini ditandai nih. Jadi 4 ATP kotor, tapi yang dihitung hanyalah 2 ATP-nya. Karena yang 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses di atasnya. Kemudian apalagi hasilnya? Ini NADH. Ya, ada berapa jumlahnya NADH? Jangan lupa ada bagan kanan, ada bagan kiri. Berarti jumlah NADH-nya ada 2 NADH. Nah, seperti itu. Kalian cukup hafal dengan konsep ini. Jadi pada proses glikolisis
itu bahan yang diperlukan adalah 1 mol glukosa, kemudian 2 ATP, 2 NAD+, 4 ADP. Sedangkan hasilnya atau yang dikeluarkannya adalah 2 H2O, 2 asam pirufat, 4 ATP kotor atau 2 ATP bersih, dan 2 NADH. Demikian pembahasan kita mengenai glikolisis. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita tentukan inputnya dulu. Nah, input berarti yang masuk ya. Jadi proses glikolisis, bahan yang dibutuhkan adalah atau yang masuk pertama kali ini adalah glukosa. Ya, ini. Kemudian apalagi? Kita tulis dulu deh. Inputnya yang pertama ada glukosa. Kemudian banyaknya ada 1 mol ya, 1 mol atau molekul glukosa. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan yang masuk adalah tadi energi ya, ATP-nya ini 1, kemudian 2. Ada lagi nggak selain di situ? Tidak ada lagi ya. Jadi ada 2 ATP. Kemudian apalagi? Ada lihat lagi ada NAD+. NAD plusnya ada 1 di sini. Nah, jangan lupa tadi Ibu bilang kalau fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 kan? Ada bagian sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Kalau di sini ada NAD+ yang diubah menjadi NADH, berarti di sini juga ada kan? Makanya yang dimasukkan berarti jumlah NAD plusnya ada 2. NAD+. Gitu. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ada ini ADP. ADP-nya ada berapa? Ada ini juga ya. ADP-nya berarti ada 4 ADP. Kenapa 4 sama tadi? Karena di sini kan dianggapnya ada nih, ada bagannya. Berarti 1, 2, 3, 4 karena kanan dengan kiri sama saja. Berarti ada 4 ADP. Itu adalah inputnya atau bahan yang diperlukan. Sekarang kita bahas outputnya atau yang keluar, yang dihasilkannya. Apa aja? Yang pertama adalah ini nih tadi ya, hasil sampingnya. Ibu kotakin deh biar beda. H2O. Ini adalah yang outputnya atau yang dihasilkan. Berapa banyaknya H2O? Ada 2 H2O. Kenapa 2? Sama, karena tadi ada bagan di sebelah kiri. Jadi bukan yang kanan saja yang dihitung, tapi yang kiri juga. Jadi jumlahnya ada 2 H2O. Kemudian ada apa lagi nih hasil akhirnya? Ada asam pirufat. Berarti asam pirufatnya berapa jumlahnya? Sama, 2 juga karena ini hasil dari bagan kanan, nanti bagan kirinya ada lagi. Berarti jumlahnya ada 2 asam pirufat. Kemudian apa lagi? Ada ATP. Ada berapa ATP-nya nih? 1, 2. Ingat ada 2 bagan, berarti sebelah sini juga ada ya. 3, 4. Berarti ada 4 ATP. Tapi 4 ATP ini sifatnya masih kotor. Kenapa kotor? Karena 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses yang atas ini. Balik lagi. Ya, jadi sisanya sebenarnya ATP-nya hanya 2 ATP bersih. Gitu ya, ini ditandain nih. Jadi 4 ATP kotor, tapi yang dihitung hanyalah 2 ATP-nya karena yang 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses di atasnya. Kemudian apalagi hasilnya? Ini
NADH. Ya, ada berapa jumlahnya NADH? Jangan lupa ada bagian kanan, ada bagian kiri. Berarti jumlah NADH-nya ada 2 NADH. Nah, seperti itu. Kalian cukup hafal dengan konsep ini. Jadi pada proses glikolisis itu bahan yang diperlukan adalah 1 mol glukosa, kemudian 2 ATP, 2 NAD+, 4 ADP. Sedangkan hasilnya atau yang dikeluarkannya adalah 2 H2O, 2 asam pirufat, 4 ATP kotor atau 2 ATP bersih, dan 2 NADH. Demikian pembahasan kita mengenai glikolisis. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita tentukan inputnya dulu. Nah, input berarti yang masuk ya. Jadi proses glikolisis, bahan yang dibutuhkan adalah atau yang masuk pertama kali ini adalah glukosa. Ya, ini. Kemudian apalagi? Kita tulis dulu deh. Inputnya yang pertama ada glukosa. Kemudian banyaknya ada 1 mol ya. 1 mol atau molekul glukosa. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan yang masuk adalah tadi energi ya. ATP-nya ini. 1, kemudian 2. Ada lagi enggak? Selain di situ. Tidak ada lagi ya. Jadi ada 2 ATP. Kemudian apalagi? Ada lihat lagi ada NAD+. NAD plusnya ada 1 di sini. Nah, jangan lupa tadi Ibu bilang kalau fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 kan? Ada bagian sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Kalau di sini ada NAD+ yang diubah menjadi NADH, berarti di sini juga ada kan? Makanya yang dimasukkan berarti jumlah NAD plusnya ada 2. NAD+. Gitu. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ada ini ADP. ADP-nya ada berapa? Ada ini juga ya. ADP-nya berarti ada 4. 4 ADP. Kenapa 4 sama tadi? Karena di sini kan dianggapnya ada nih, ada bagannya. Berarti 1, 2, 3, 4 karena kanan dengan kiri sama saja. Berarti ada 4 ADP. Itu adalah inputnya atau bahan yang diperlukan. Sekarang kita bahas outputnya atau yang keluar, yang dihasilkannya. Apa aja? Yang pertama adalah ini nih tadi ya, hasil sampingnya. Ibu kotakin deh biar beda. H2O. Ini adalah yang outputnya atau yang dihasilkan. Berapa banyaknya H2O? Ada 2 H2O. Kenapa 2? Sama, karena tadi ada bagan di sebelah kiri. Jadi bukan yang kanan saja yang dihitung, tapi yang kiri juga. Jadi jumlahnya ada 2 H2O. Kemudian ada apa lagi nih hasil akhirnya? Ada asam pirufat. Berarti asam pirufatnya berapa jumlahnya? Sama, 2 juga karena ini hasil dari bagan kanan, nanti bagan kirinya ada lagi. Berarti jumlahnya ada 2 asam pirufat. Kemudian apa lagi? Ada ATP. Ada berapa ATP-nya nih? 1, 2. Ingat ada 2 bagan, berarti sebelah sini juga ada ya. 3, 4. Berarti ada 4 ATP. Tapi 4 ATP ini sifatnya masih kotor. Kenapa kotor? Karena 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses yang atas ini. Balik lagi.
ya. Jadi sisanya sebenarnya ATP-nya hanya 2 ATP bersih. Gitu. Ya, ini ditandain nih. Jadi 4 ATP kotor, tapi yang dihitung hanyalah 2 ATP-nya, karena yang 2-nya lagi nanti akan digunakan untuk proses di atasnya. Kemudian apalagi hasilnya? Ini NADH. Ya, ada berapa jumlahnya NADH? Jangan lupa ada bagian kanan, ada bagian kiri, berarti jumlah NADH-nya ada 2 NADH. Nah, seperti itu. Kalian cukup hafal dengan konsep ini. Jadi pada proses glikolisis itu bahan yang diperlukan adalah 1 mol glukosa, kemudian 2 ATP, 2 NAD+, 4 ADP. Sedangkan hasilnya atau yang dikeluarkannya adalah 2H2O, 2 asam pirufat, 4 ATP kotor atau 2 ATP bersih, dan 2 NADH. Demikian pembahasan kita mengenai glikolisis. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.